Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo, apa kabar adik-adik Pramuka SMP Negeri 1 Terbanggi Besar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat walaupun kondisi sedang tidak bersahabat ya. Semua ingat tagar pesan ibu, tetap di rumah, gunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Dalam Pramuka, kalian mengenal ada dua buku, itu buku SKU dan buku SKK. Buku SKU adalah syarat kecakapan umum, buku SKK adalah syarat kecakapan khusus. Untuk latihan daring, ujian SKU dan SKK juga dapat dilaksanakan secara daring. Kalian dapat menghubungi kakak-kakak pembina kalian yang sesuai dengan bidang dari mata uji atau keterampilan, kecakapan atau kemahiran yang kalian pilih untuk diujikan. Kalian bisa menghubungi secara japri ya atau jalur pribadi. Nah, selama masa pandemi ini kalian telah menerima materi dan berlatih secara daring bersama-sama dengan kakak-kakak pembina dan kakak-kakak kalian di kepramukaan ya. Nah, untuk melatih kecakapan kalian sebelum mengikuti ujian atau sebelum kalian menentukan akan ujian, kalian bisa berlatih secara mandiri. Bisa bertanya dengan kakak-kakak atau bisa juga melalui aplikasi. Nah, kalian bisa mendownload aplikasi melalui Play Store ya. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan adalah aplikasi SKU Penggalang ya, karena kalau untuk tingkat SMP itu kan penggalang. Nah, pada handphone kalian, jika kalian membuka Play Store, kemudian mengetikkan kata kunci misalnya Pramuka Penggalang, nanti ada banyak bahkan ya aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita untuk berlatih kepramukaan. Salah satunya aplikasi yang sudah saya install, yaitu aplikasi KU Penggalang Pramuka. Nah, jika dibuka, aplikasi ini ada backsoundnya seperti ini ya. Kemudian ada 3 tingkatan: pramu, rakit, dan terap. Di sini juga ada video-video yang dapat membimbing kalian untuk berlatih secara mandiri, bagaimana membuat simpul ya, kegiatan Tadi Temali. Kemudian juga ada lagu-lagu daerah. Selain itu, misalnya pada tingkat ramu, di sini kan ada poin-poin halaman 1 sampai dengan 15 poin, halaman 2 nomor 16 sampai dengan 30 poin. Jika kalian misalnya bingung, saya ingin melakukan ujian pada poin ke-17, dapat menjelaskan tentang lambang negara Republik Indonesia. Kalian bisa klik itu, kemudian mengetahui bagaimana kira-kira cara kakak pembina akan menguji kalian. Di sini dikatakan selaku calon penggalang ramu akan diminta untuk menjelaskan lambang negara Republik Indonesia. Oh, jadi kalau mau ujian untuk poin 17 ini saya harus menjelaskan lambang negara Republik Indonesia. Nah, apa itu? Di sini sudah ada materinya. Kalian tinggal pelajari ini, kemudian jika kalian sudah tahu dan dapat menjelaskan kepada orang lain, kalian bisa menghubungi kakak pembinanya untuk melakukan ujian pada poin ke-17 ini. Contoh lain misalnya poin ke-21, dapat mengenal dan memilah sampah. Nah, ini kalian bisa menghubungi kakak pembina dan guru IPA-nya atau langsung kepada kakak pembina. Nanti hasilnya mungkin kakak pembina yang akan berdiskusi dengan guru IPA-nya ya, karena kita melaksanakan secara daring, mungkin kakak pembina akan lebih membantu adik-adik dalam ujian ini. Ya, kita klik coba ya poin ke-21. Di sini dikatakan selaku calon penggalang ramu akan diminta untuk menjelaskan tentang cara pengenalan serta bisa memilah sampah berdasarkan golongannya. Materinya di sini ada materi bahwa sampah itu ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Mungkin nanti ketika ujian kalian akan diberi beberapa pertanyaan ya.
Jika kalian ingin ujian pada poin ke-21 ini, sebelumnya kan kalian menghubungi kakak pembina. Teknisnya bagaimana? Mungkin karena ini bisa dilakukan secara tanya jawab, maka tekniknya adalah video call. Kalau yang tekniknya adik-adik membuat video seperti apa? Misalnya di mana ya? Ada baris berbaris poin ke-27. Selaku calon penggalang ramu diminta untuk melakukan baris berbaris. Nah, karena baris berbaris ini membutuhkan waktu yang lama jika dilakukan lewat video call ya, mungkin akan menghabiskan banyak kuota, maka tekniknya bisa dilakukan dengan merekam kegiatan kalian melakukan baris berbaris. Mungkin aba-abanya atau perintah gerakannya itu nanti kakak pembina yang menentukan ya. Ada poin 25, mengenal macam-macam sandi, isyarat Morse dan simapur. Nah, di situ kalau kalian klik poinnya di nomor poin tersebut, maka akan muncul bagaimana cara pengujian dan materinya. Kalian bisa mempelajari dan membaca cara pengujian untuk mempersiapkan diri bagaimana kalian akan diuji nantinya. Karena di sini seperti contoh dituliskan, selaku calon penggalang ramu dapat mengenal macam-macam sandi, isyarat Morse dan simapur. Kemudian disajikan materi-materi seperti 1 sandi angka, kemudian ada sandi AN, kemudian ada sandi kotak, ada sandi udang. Nah, ini bagaimana nanti kalau kalian menghubungi kakak pembinanya, tergantung kesepakatan kalian ya. Nanti kakak pembinanya mengujinya seperti apa, apakah mau live atau melalui video kalian mempresentasikan sandi-sandi. Seperti kalau sandi nanti ada soal dari kakak pembinanya dan kalian harus memecahkan sandi atau soal tersebut mungkin secara live ya, karena kalau memecahkan sandi berupa kalimat yang tidak begitu panjang tidak membutuhkan waktu lama. Oke, demikian saja yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang dapat dipahami, bisa menghubungi kakak ya secara pribadi atau lewat grup kita ya, grup Gerakan Pramuka SMP 1 Terbanggi Besar, atau bisa bertanya kepada kakak pembina yang lain. Kakak-kakak kalian yang lain juga nanti pasti akan membantu. Oke, sekian. Tetap semangat walau di rumah saja, tetap berlatih, meningkatkan keterampilan, kemahiran, kepandaian, kecakapan, dan keahlian yang lain, bakat kalian yang lain. Jangan disia-siakan. Terus latih dan kembangkan bersama kakak-kakak pembina SMP Negeri 1 Terbanggi Besar. Salam Pramuka.